Paling tidak ada 5 jenis pekerjaan yang bisa teman-teman coba untuk lulusan SMK dan SMA yang tidak punya pengalaman kerja sama sekali alias fresh graduate. Oke, yang pertama yaitu selamat sore teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Rupiah dari channel tentang kerja. Kali ini kita akan ngobrolin sedikit tentang peluang pekerjaan bagi lulusan SMK dan SMA. Kenapa saya mengangkat mengenai masalah SMK dan SMA? Karena SMK dan SMA menempati urutan pertama jumlah pengangguran terbuka saat ini berdasarkan data BPS di tahun 2021 ini. Totalnya ada 20% dari keseluruhan pengangguran terbuka yang ada dari seluruh level pendidikan. Maka saya ingin berpartisipasi memberikan suatu hal yang positif buat teman-teman semua. Ada optimisme di sana, ada harapan gitu ya. Kalau saya lihat website yang ada, paling tidak di minggu ini kita menemukan beberapa lowongan yang mungkin teman-teman bisa coba apply gitu ya, bisa coba lamar untuk teman-teman lulusan SMK dan SMK tanpa pengalaman. Nah, silahkan perhatikan website-website ini, silahkan apply. Setidaknya kalau dari website yang saya baca hari ini itu masih ada beberapa jenis pekerjaan yang cocok buat teman-teman lulusan SMA dan SMK yang bahkan tidak punya pengalaman kerja sama sekali. Antara lain, yang pertama yaitu sebagai staf produksi, yang kedua sebagai kurir di jasa ekspedisi, yang ketiga sebagai pelayan toko di minimarket, yang keempat sebagai staf di gudang sebuah distributor, yang kelima adalah sebagai kolektor di sebuah perusahaan finansial, yang keenam adalah sebagai sales atau merchandiser di perusahaan consumer good dan distributor. Apa kuncinya untuk teman-teman bisa mencapai posisi-posisi tadi? Yang pertama, selalu mencoba melamar posisi yang tersedia dan mengecek website-website dan aplikasi yang ada. Jangan males, karena ini lebih murah dibanding waktu zaman saya melamar pekerjaan. Dulu untuk melamar sebuah pekerjaan sekitar 10.000 paling tidak untuk satu jenis pekerjaan. Kenapa? Karena kita harus membeli perangko, amplop, dan akhirnya kita harus mengirimkan secara fisik. Nah sekarang teman-teman tinggal klik di aplikasi dan di website. Kunci yang kedua adalah teman-teman harus menyesuaikan dengan requirement atau permintaan di website tersebut. Misal permintaannya adalah pengalaman kurang dari 1 tahun, itu teman-teman masih boleh coba. Tapi kalau ada diminta pengalaman 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun teman-teman mau coba, rasanya menurut saya itu peluangnya sangat-sangat kecil dan akan buang-buang kuota. Yang ketiga, CV-nya teman-teman harus bagus. CV-nya jangan terlalu banyak kata-kata yang tidak perlu. Lebih baik bentuknya adalah poin-poin pengalaman di sekolah, kemudian juga alamat yang jelas, prestasi yang jelas, ya. Lalu data diri yang lengkap, alamat yang lengkap, terutama email dan nomor telepon. Kemudian yang berikutnya yang keempat, itu teman-teman harus aktif dan komunikatif ketika nanti di interview. Jangan pasif dan tidak ada antusias. Nah itu akan membuat peluang teman-teman untuk lolos sangat kecil. Hal yang teman-teman harus munculkan, walaupun teman-teman tidak punya pengalaman di bidang pekerjaan yang diminta, itu adalah memunculkan semua potensi teman-teman dan bisa diinformasikan ke HRD ataupun recruiter. Contohnya teman-teman punya pengalaman di organisasi, di sekolah, di OSIS, di pramuka, itu silahkan dieksplor pada saat interview. Lalu kemampuan teman-teman di bidang lain misalnya, di bidang komputer, teman-teman bisa belajar coding ataupun mungkin juga belajar Excel dan mungkin bahkan bisa sampai bikin dashboard dan sebagainya. Itu sangat bernilai buat daya jual teman-teman di proses interview yang ada. Jadi jangan sampai kemampuan yang ada pada teman-teman tidak dimunculkan di proses interview tersebut ataupun di CV yang ada. Itu sangat penting buat membantu penilaian terhadap lulusan SMA dan SMK yang tidak punya pengalaman sama sekali. Berikutnya adalah teman-teman harus tahan banting. Jadi ketika gagal untuk proses di suatu tempat, kemudian teman-teman jangan down. Harus dicoba lagi untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan. For info, saya mencoba mendapatkan pekerjaan pertama saya sampai 21 kali. Nah ini jumlah yang cukup banyak ya untuk sebuah percobaan mendapatkan pekerjaan. Bolak-balik Jakarta Bandung cukup melelahkan, tapi buat saya itu pengalaman yang sangat berharga. Itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, ataupun kalau ada masukan dan kritik, saran atau request untuk bahan pembahasan di kesempatan berikutnya juga cantumkan di komentar.
Terima kasih dan sukses untuk kita semua.